setahu aku depresi itu kayak mungkin semacam gangguan mental gitu ya yang mempengaruhi kondisi psikologis sama psikis si penderitanya. Mulai dari produktivitas menurun, terus gejala-gejala emang sedih dan lain sebagainya sih. Dialami oleh beberapa orang yang memiliki tekanan akan suatu hal. Lagi terpuruk, pokoknya lagi di titik terendah. Lelah, terus kesepian, dan kehilangan jati diri, mungkin seperti itu. Awalnya aku diagnosisnya itu episode depresif tanpa psikotik, tapi beberapa bulan terakhir itu aku diagnosisnya bipolar sama borderline. Awal mulanya itu dari papa aku meninggal, terus aku mulai self harm terus di situ aku sibuk sekitar 1 tahun nggak aneh-aneh gitu ya, nggak ada ngerasain depresif. Terus aku 2 tahun kemudian baru ngerasa tuh kayak pelan-pelan kayak ngerasa nggak berharga, terus kayak ngerasa insecure banget. Terus aku ngerasa aku tuh banyak kekurangannya gitu dibandingkan orang lain gitu kan. Jadi membandingkan diri, terus aku sensitif dan aku mulai self harm lagi. Padahal aku di situ tuh self harm udah bersih sekitar 3 tahunan gitu. Kayak misalnya ngelewatin flyover tuh yang kepikirannya adalah loncat yuk gitu. Sorry ya kalau negatif, tangan aku silet, terus aku suka ngegigit. Cuman sekarang seiring perkembangan waktu udah nggak berani lagi nyelet, tapi jadi ke yang lain kayak membutuhkan kepala, ngegigit, terus kayak nyakar-nyakar badan. Sampai akhirnya memang puncaknya di bulan Juni tahun 2022 itu aku mungkin akhir Juni gitu ya kira-kira ada kecenderungan, ada keinginan untuk mengakhiri hidup atau ada suicidal thoughts gitu ya, udah ada keinginan untuk membunuh diri sendiri kayak gitu. Dibawa ke UGD akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa yang di Provinsi Jabar yang ada di Cisarua ya, RSJ Jawa Barat. Akhirnya aku masuk UGD situ, dirawat kurang lebih selama 1 minggu atau 8 hari mungkin ya, kurang lebih 8-10 hari, aku juga agak lupa detailnya. Selama di sana akhirnya aku pun pulang gitu ya dari rawat inap untuk lanjut rawat jalan. Akhirnya keluar diagnosa baru gitu ya, ternyata aku tuh mengidap bipolar disorder, tapi diagnosisnya adalah bipolar disorder dengan episode depresi berat yang sampai akhirnya adalah memicu keinginan untuk bunuh diri kayak gitu. Aku tuh waktu itu bulan Juni itu kebetulan ada wisuda di kampusku tuh. Di kampusku tuh ada gedung parkiran gitu, dan aku tuh itu cukup tinggi, ada 7 atau 8 lantai, dan aku memang diamnya itu di rooftopnya itu, di atasnya itu melihat orang lalu lalang dengan toganya, dengan ijazahnya dan dikelilingi teman-temannya, dan aku di atas itu sendirian di rooftop sendirian melihat itu semua agak down. Dan terus ya I don't know gitu ya, apakah ada reason lainnya, tapi ya kalau aku bilang menggoda untuk dilompati gitu gitu ya, ada keinginan untuk kepikiran gitu ya, kayaknya should I end my life in this place right now gitu kan. Kayak ini tempatnya ideal somehow gitu ya, di pikiranku tuh ini tempatnya ideal gitu atau apa. Tapi ya alhamdulillah pada saat itu memang akhirnya di posisi itu aku reach out gitu ya ke teman-teman yang lain, apakah ada yang di kampus atau gimana gitu. Akhirnya sih aku ketemu teman aku dan masih kesepian sebenarnya, cuma at least aku nggak kesampaian gitu yang apa aku pikirkan untuk loncat dari rooftop parkiran itu. Teman aku tuh ada kejadian bunuh diri, dan aku pun kayak reach out gitu ke teman-teman aku untuk bilang kayak kalau ada apa-apa cerita ya ke aku gitu. Aku lupa apakah itu di 2021 atau di 2022, dia bilang katanya didiagnosis depresi mayor. Nah, dan dia tuh bilang katanya emang dia tuh suka celetuk-celetuk kayak ya lingkungan rumahnya gak enak, atau misalnya keluarganya yang gak suportif atau gimana gitu. Dia tuh bilangnya tuh kayak aku udah gak kuat lagi, udah capek, mungkin gak ada tenaga, gak ada apa gitu. Dan itu pun
kadang kayak apa ya, nggak sering, nggak apa ya maksudnya tuh nggak berterusan gitu. Kayak misalnya dia tuh cerita, terus aku ngebales, terus dianya ya udah momennya tuh udah gitu. Setelah dia selesai cerita tuh ya udah dianya ngebahas yang lain atau enggak dianya nggak ngebales lagi gitu. Akhirnya dia tuh bilang ke aku kalau apa ya kehadiran aku tuh jadi satu dari beberapa orang yang bikin dia masih ingin ada di dunia ini gitu. Dan aku kayak ternyata depresi itu biasanya situasi di mana seseorang sudah pada stage sebelumnya mengalami stage stres. Jadi biasanya depresi itu adalah gejala bentuk dari proses proses seseorang yang mengalami stres yang tidak bisa terselesaikan, sehingga karena stres itu menumpuk tidak terselesaikan maka berubahlah menjadi depresi. Kenapa orang bisa depresi? Berarti tadi dia tidak bisa menanggulangi masalahnya, tidak bisa beradaptasi dengan masalahnya, sehingga stres yang dia miliki itu tidak terselesaikan, yang akhirnya menumpuk dan berubah dan tidak terselesaikan. Karena tidak terselesaikan stresnya, berubahlah tahapan stres itu menjadi tahapan depresi. Kita tuh dianggapnya kurang beriman ya, kita kayak kurang beriman, kurang beribadah, kayak kurang bersyukur juga. Padahal tuh nggak kayak gitu. Dan banyak kok yang ternyata mereka dekat sama Tuhannya, tapi mereka depresi juga gitu. Karena ya emang depresi itu bukan kurang iman, bukan kurang ibadah. Jadi ada beberapa orang-orang mungkin yang masih kolot terutama berpikir kalau misalnya orang-orang yang dengan gangguan depresi itu bisa sembuh serta-merta hanya dengan bantuan dari berdoa dan segala macam. Tapi sebenarnya kan depresi adalah penyakit juga dan harus ditangani dengan steps yang sesuai dengan prosedur. Oke, untuk judulnya stigma, untuk narasinya, bagaimana bisa kamu yang bukan Tuhan menganggap kami kurang beriman, padahal ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Foto ini tuh menyampaikan bahwa kita tuh sebagai penyintas banyak banget ya yang dianggapnya tuh berkaitan dengan agama gitu. Nah, kalau menurut aku, ini kita sebagai penyintas jangan mendengarkan sih. Karena kita, siapa yang tahu tentang iman seseorang pasti diri kita sendiri kan. Nah, menurut aku kayak gitu sih. Judulnya adalah reparasi. Untuk narasinya adalah tolong beri aku waktu untuk memperbaiki semua yang ada di dalam diri ini. Nah, karena stigma yang ada di kita adalah depresi itu adalah akal-akalan pikiran kita karena nggak kelihatan biasanya. Invisible. Orang tuh nggak lihat kalau kita lagi depresi atau enggak. Karena orang-orang mungkin taunya oke, ada misalkan rambut rontok. Oh ya, berarti ini kan adalah gejala kesehatan. Mungkin dia akan pergi ke dokter kulit gitu kan. Atau mungkin ada gejala patah tulang dan mungkin kecelakaan. Mungkin dia akan pergi menuju ke dokter yang menangani kasus patah tulang. Gitu ya, semuanya itu menuju ke dokter. Tapi ketika ada dari kita mungkin para penyintas ketika bilang, ini mentalku mungkin agak terganggu, ada sesuatu yang salah, aku butuh deh ke dokter spesialis jiwa. Terus akhirnya banyaknya adalah gak diizinin, atau mungkin stigmanya adalah negatif karena mungkin kita disebutnya gila, lebay atau apa. Judulnya alat dengar. Aku rasa kita akan mengetahui jauh lebih banyak hal jika kita mendengarkan orang lain dengan pikiran terbuka. Bukankah pengalaman adalah guru terbaik? Salah satunya cara buat mendapat pengetahuan baru itu adalah dengan mendengar dan juga dengan membaca. Di sini aku ingin menekankan buat mendengar sih, karena memang orang yang depresi itu memang butuh untuk didengarkan gitu kan. Jadi ini judulnya adalah cermin. Untuk narasinya adalah aku berdiri di hadapan belasan cermin ini, berharap seluruh versi dari diriku akan menunjukkan refleksinya satu persatu, agar aku dapat berbicara dan berdamai dengan mereka. Dengan cermin ini aku harap aku yang sedih, aku yang kecewa, aku yang marah sama diriku sendiri itu, aku ingin hadapi mereka semua gitu ya. Aku hadapi dalam cermin yang banyak ini gitu, supaya mereka kelihatan gitu ya semua bahwa aku tuh satu tapi emosiku ada banyak gitu. Nah, dengan asosiasinya cermin banyak, aku hadapi semua, aku bisa lihat semua versi yang ada dalam diriku, dan aku akan ajak mereka ngobrol gitu satu-satu supaya aku secara keseluruhan itu bisa damai lagi gitu.
gitu. Jadi aku membutuhkan support dari diriku sendiri juga sih mungkin. Untuk judulnya titik koma, untuk narasinya, teruslah menjadi koma yang selalu melanjutkan kalimatnya daripada kamu menjadi titik yang selalu mengakhiri kalimatnya. Jadi sebenarnya ketika kita menjalani kehidupan, kita tuh punya dua pilihan. Kita mau lanjut atau mau berhenti gitu. Sama dengan tanda titik sama koma ini gitu. Titik itu menunjukkan kita berhenti dan koma itu menunjukkan kita lanjut terus gitu. Nah, ketika kita ada di fase bawah, seperti tadi aku bilang, kita lebih baik untuk berjuang sih, untuk berjuang, untuk melanjutkan terus kehidupan kita, walaupun dengan sisa tenaga yang kita punya, sisa kekuatan yang kita punya. Hai. Ada salah satu penulis yang bilang bahwa kita tuh kalau sehat tuh sehat secara fisik dan sehat secara mental, tapi kita lupa sehat secara mentalnya itu. Nah tadi kayak yang tadi katanya depresi tuh nggak ada gitu. Nah masyarakat tuh menurut aku sekarang belum belum aware gitu sama kesehatan mental gitu ya, apalagi misalnya depresi tadi. Nah itu mereka tuh belum aware dan mereka bilangnya tuh nggak ada gitu ya, padahal ada ya, mohon maaf. Ya kita juga belajar psikologi untuk apa gitu kan, untuk mereka juga gitu sih. Nah yang aku sangat sayangkan juga mereka sangat bilang kita tuh kurang iman gitu. Padahal aku juga lupa pasti ada di masing-masing kepercayaan kita yang bilang bahwa Tuhan tuh nggak akan nguji hambanya di luar kemampuannya. Berarti kalau misalnya ini ada di dalam kemampuan kita, berarti Tuhan sayang nggak sama kita gitu. Nah menurut aku kayak gitu sih. Salah satu penyebab orang-orang banyak bilang yang depresi itu lebay atau kayak gimana tuh karena banyak orang yang menganggap kalau mental illness tuh keren gitu. Kayak banyak ya sih yang bilang aku didiagnosis ini loh, tadi aku ke psikiater, tapi kayak malah bangga gitu. Ya kita juga kalau misalkan gak mau overthinking ya kita juga gak mau gitu. Siapa coba yang bakal milih mau jadi sakit gitu kan. Mungkin buat yang belum ada diagnosis mungkin masih ada benefit of doubt ya, mungkin ini antara capat atau benar. Tapi yang damaging adalah ketika kita yang udah ada diagnosis masih dibilang kayak gitu, kayak udah ada diagnosis ya berarti lu lebaynya terdiagnosis ya, yang nggak gitu kan, ya nggak kayak gitulah gitu. Kita ada diagnosis, ada sesuatu yang closing statementnya adalah yang pertama, depresi itu ada. Yang kedua, depresi itu bukan kurang iman. Yang ketiga, depresi itu bukan lebay, bukan sedih yang berlebihan yang aneh-aneh. Yang keempat, siapapun yang sekarang merasa dirinya ada dalam keadaan yang sepertinya salah, kurang baik-baik aja, semoga kita lebih aware lagi dan jangan lupa untuk cari pertolongan dari profesional gitu. Kan depresi itu muncul karena stres yang tidak tertanggulangi. Kalau stres itu bisa ditanggulangi gitu ya tidak muncul depresinya gitu. Sehingga ketika dia dibilang bagaimana apakah depresi itu bisa hilang, ya tentu bisa. Syaratnya tadi kemampuan dia dalam mengatasi stresnya meningkat, stres yang dia miliki berkurang atau menghilang. Stigma itu muncul karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, kita tidak berani mengenal, muncullah pemikiran sendiri. Makanya supaya bisa menghilangkan stigma, kenal. Gimana sih orang depresi itu, ciri-cirinya gimana, dia tuh sebenarnya bisanya apa, nggak bisanya apa. Sehingga dari situ kita bisa tahu sebenarnya bagaimana kita bersikap.